Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Selamat datang hamba Tuhan, Ketua Khusus Pak Tony bersama Ibu Lisa. Bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia telah menyertai memberkati kita. 1 minggu lamanya kita berjuang dalam kehidupan kita. Dan pagi ini, di pagi yang khusus, hari yang khusus bagi kita orang percaya, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari tanggalkan semua beban yang merintangi kita dan kita hanya fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita dengan bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh hanya karena kasih Tuhanlah kita boleh melewati hari-hari hidup kita, khususnya 1 minggu yang telah kita lalui. Kasih Tuhan yang bagaikan sayap Raja Wali menaungi kita, melindungi kita, menjaga kita di sepanjang perjalanan hidup kita 1 minggu ini. Dan pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Mari kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 88, bait pertama sampai bait ketiga. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua diselingi musik. Lalu kemudian saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri menyanyikan bait ketiga, Perlindungan Naung Sayap.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami imani, kami percayai, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih Tuhanlah yang memungkinkan kami boleh melewati hari-hari hidup kami. Khususnya di dalam satu minggu di mana kami boleh berkarya, boleh bekerja, boleh beraktivitas. Dan kalau pagi ini Tuhan, kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami semua hadir di rumah Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyadari akan kehidupan kami. Satu minggu yang kami lalui, mungkin saja kami sudah mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah kami pagi ini, kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami, mensucikan, kuduskan kami, mengampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, supaya kami layak memuji menyembah Tuhan. Kami layak mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon mengampuni kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Mengampuni dan sucikan, kuduskan kami. Sehingga ibadah kami pagi ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kami yang berbagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan mengurapi kami secara khusus, khususnya hamba-Mu, Tua khusus Tony yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, supaya melalui pemberitaan firman Tuhan kami jemaat GSR Bekasi boleh semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman kami, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami yang kami tahu tidak semakin mudah, tetapi semakin berat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami di gedung seberang, sekolah minggu dari kelas Gracia sampai tunas remaja, dan guru-guru yang sudah mempersiapkan firman Tuhan untuk diajarkan kepada anak-anak kami. Tuhan mengurapi mereka supaya melalui guru-guru anak kami dipersiapkan, diberikan bekal firman Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam menjalani hidup mereka, dari anak-anak sampai mereka nanti dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ruangan ini. Tuhan siapkan hati mereka nya fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan masih dalam perjalanan Tuhan sertai, Tuhan lindungi, boleh tiba bersama-sama kami tempat untuk memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, khususnya Gereja Santapan Rohani se-Indonesia. Tuhan memberkati, dan juga Ling Liang Tang Bread of Life di seluruh dunia. Bahkan gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Tuhan memberkati gereja-Mu, sehingga dari pagi, siang, hingga malam hari nanti, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Situasi, kondisi, lingkungan di mana kami berada di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan akan membuat situasi kondusif sehingga kami beribadah dengan hikmat. Boleh memuji menyembah Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan nats pembimbing untuk ibadah kita pagi ini. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sungguh karena cinta kasih Tuhanlah yang menolong kita di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Salib Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk bisa datang ke hadirat Tuhan, menghampiri hadiratnya, memohon pertolongannya di dalam menjalani pergumulan hidup kita. Di dalam perjalanan kita yang berat, kita tahu kita tidak sendiri karena Tuhan beserta kita. Dia masih Immanuel. Mari Bapak Ibu kita akan mengungkapkan iman kita dengan mengatakan, hantarku di jalan berat. Nyanyian Kemenangan Iman 192, bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita berkeluh kesah, merasa tidak berdaya, mari kita menatap kepada salib Tuhan, di mana Dia menyatakan kasih-Nya dan juga pertolongannya pada kita. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Tua Khusus Tony dari Gereja Kristus Petamburan. Kita akan siapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Penuhi Hidupku. Penuhilah
Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, sungguh kami memerlukan Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan secara khusus hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini kami boleh fokus dengan apa yang Tuhan ingin katakan, dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya setiap kami, setiap jemaat Tuhan, kami boleh membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai 35.
Sudah dapat semua ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara boleh menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu dan Saudara, tema kita hari ini adalah jangan gentar. Ya, jangan gentar. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ya saya jelaskan sedikit kali ya saya ya. Iya, itu mungkin langkah lebih baiknya. Nama saya Tony. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Kampung saya Singkawang. Ya, jadi saya orang Singkawang. Lalu saya datang bersama dengan istri saya, Ibu Lisa Mary Lano. Istri saya orang Papua, Bapak Ibu. Orang Sangir yang besar di Papua sebenarnya, lebih tepatnya begitu ya. Orang Sangir yang besar di Papua. Kami mempunyai 2 orang anak. 1 putra, 1 putri. Anak saya yang satu umur 14 tahun. Kalau lihat badannya nggak kayak umur 14 tahun ya. Tinggi banget gitu. Jadi ikut opanya barangkali ya, Ibu ya. Jadi lalu ada anak yang kedua, perempuan, umurnya 10 tahun. Nah, anak kami yang kedua itu adalah anak spesial. Ya, Bapak Ibu, anak kami yang kedua itu Down syndrome. Jadi satu sukacita memiliki anak itu, meskipun ketika dia lahir itu bukan hal yang mudah buat kami menerimanya, ya lama banget. Istri saya sampai membutuhkan waktu 3 bulan kalau tidak salah ya. Saya sih 1 bulan ya. 3 bulan untuk bisa menerima bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Tidak mudah menerima anak spesial dalam kehidupan kita. Nah, tapi berjalannya waktu sampai di umur 10 tahun Bapak Ibu dan Saudara, anak itu justru menjadi anak berkat. Dia selalu membawa sukacita dalam kehidupan kami. Hampir setiap hari kami tertawa oleh karena dia. Gitu ya. Ada banyak hal, ada banyak kalimat-kalimat yang lucu yang seringkali muncul dalam perkataan-perkataannya. Jadi puji Tuhan, gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang ketika kita mau menerima berkat Tuhan, kadang-kadang kita maunya yang baik gitu ya, yang seolah-olah yang sempurna, yang enak, yang indah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu menyimpan sesuatu yang indah di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik, yang dianggap mengecewakan. Sesungguhnya anak kami yang kedua itu adalah anak penghiburan dari Tuhan yang sangat menguatkan dan menghibur kami gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama dengan kami, itu adalah anak penghiburan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Yang Tuhan percayakan tidak kepada setiap orang. Ya, Tuhan tahu kepada siapa Dia mempercayakan anak-anak yang spesial itu gitu ya. Ya, jangan gentar. Nah, tentu kalau kita melihat tema ini begitu ya, jangan gentar gitu ya, berarti kita akan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Atau sesuatu yang memang sedang kita hadapi bersama-sama Bapak Ibu. Yang kita sudah hadapi kurang lebih 2 tahun adalah pandemi gitu ya. Ketika pandemi hadir kita bicara jangan gentar, tapi kenyataannya bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi mengalami ketakutan, betul ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang satu orang pun di dalam dunia ini yang berani, mau orang kaya kayak, mau orang miskin kayak, dokter kayak, bukan dokter kayak, semuanya mengalami satu ketakutan ketika pandemi COVID-19 datang gitu ya. Sehingga sampai hari ini pun terbukti gitu ya. Kita semua masih menggunakan masker. Kenapa? Karena kita khawatir jangan sampai virus itu terkena lagi. Meskipun beberapa waktu hari ini
jemaat kami, saya melihat ya di jemaat kami ada kurang lebih 8 orang, mereka terpapar kembali. Tapi memang yang kali ini tidak seberat dulu waktu saya terpapar, Bapak Ibu. Waktu saya terpapar itu beratnya luar biasa, karena saya itu generasi Delta. Saya di wisudanya itu Delta ya Bapak Ibu ya. Jadi wisuda Delta itu berat banget. Jadi saya adalah orang yang 40 hari tidak bisa keluar rumah. Istri saya termasuk cepat ya, 15 hari udah. Tapi saya 40 hari. Kenapa? Karena saya ada bawaan. Saya ada diabetes. Jadi memang ada bawaan. Jadi cukup luar biasa lama. Ada sesak juga dan lain sebagainya. Dan kita tahu ketika kita menghadapi sesuatu yang sudah tahu pasti berbahaya, pasti ada kegentaran dalam diri kita. Gitu ya. Kita sudah tahu bahwa apa yang kita hadapi ini akan membawa kematian, maka kita ada rasa takut, ada rasa gentar, ada rasa khawatir dalam diri kita. Nah, tapi kalau kita ingat dalam sebuah lagu ya, lagu pahlawan itu maju tak gentar. Tahu lagu itu ya? Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, itu lagu itu unik gitu menurut saya. Ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mudah di dalam kehidupan mereka, dalam masa perjuangan tercipta lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang memotivasi seseorang untuk menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupannya. Makanya maju tak gentar. Tapi ingat ada kelanjutannya. Membela yang benar. Nah pada bagian ini ketika lagu ini dinyanyikan. Maju tak gentar, membela yang benar. Kita melihat satu kronologi cerita dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca. Gitu ya. Yang hari ini kita baca. Seorang yang bernama Rick Warren pernah berkata begini. Hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Lain dari itu berarti asal hidup saja. Hidup yang punya tujuan, hidup dengan sebuah tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Jadi seseorang yang dikatakan hidup adalah seseorang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Sehingga ketika orang tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya, itu kehidupan yang dia bangun adalah kehidupan yang sia-sia, yang tidak tahu arahnya akan dibawa kemana. Nah pada hari ini tadi saya katakan kronologis cerita yang kita baca hari ini berbicara tentang seorang yang bernama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah Tuhan Yesus pada waktu itu dia memasuki sebuah kota, dikatakan apa? Ada beberapa orang gitu ya, ada beberapa orang datang kepada dia dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Dalam ayatnya yang ke-31. Ketika Yesus sedang mau masuk dalam sebuah kota, dia bertemu dengan orang-orang Farisi. Nah orang-orang Farisi ini mengatakan kepada dia, pergi, jangan datang ke sana. Jangan engkau masuk dalam kota ini. Kenapa? Karena Herodes akan membunuhmu. Satu peringatan yang sebenarnya sangat baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang Farisi tahu persis apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika beberapa orang Farisi ini yang tahu persis apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus, bahwa satu ada perencanaan pembunuhan oleh Herodes, mereka memperingatkan. Apakah orang Farisi ini adalah orang-orang yang memang selama ini suka berbicara dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara? Saya kira ini tidak ya. Ini orang-orang yang Farisi yang agak lain. Gitu ya. Karena biasanya kalau Tuhan Yesus kalau bertemu dengan orang Farisi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka suka berdebat ya. Mereka suka menentang Yesus. Itu berarti kalau mereka tahu kalau ini adalah orang Farisi yang biasa menentang Yesus, mereka tahu bahwa ketika Yesus masuk dalam di satu tempat yang akan dibunuh oleh Herodes, kira-kira mereka akan memberitahukan kepada Yesus enggak rencana itu? Harusnya sih tidak ya. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus terbunuh, betul ya? Tapi orang Farisi ini adalah orang-orang yang agak berbeda. Dia mengingatkan Yesus supaya Yesus jangan masuk wilayahnya Herodes karena nanti dia akan dibunuh di sana. Nah, tapi apa yang kita lihat dalam diri Yesus? Ini yang saya katakan Bapak Ibu dan Saudara. Kita bicara tentang sebuah komitmen panggilan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi satu momen di mana dia akan menghadapi sebuah kematian. Tapi dia berkata begini. Dalam ayatnya yang ke-32 dia bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada serigala itu. Yesus tahu betul siapa Herodes.
Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dia ingin kerjakan ke depannya. Bahkan apa yang saat ini sedang dia kerjakan. Dia menyembuhkan banyak orang, dia melakukan begitu banyak mujizat. Aku ada di sini. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Satu komitmen panggilan yang jelas-jelas memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menebus dosa umat manusia. Menebus dosa kita. Dia punya satu tujuan yang jelas ketika datang ke dalam dunia. Sehingga ketika orang menyampaikan kau jangan datang ke sana, nanti Herodes akan membunuhmu. Dia katakan kepada serigala itu, aku di sini menyembuhkan banyak orang, aku di sini melakukan banyak mujizat, aku tidak akan kemana-mana. Bahkan aku akan menyelesaikan semua pelayananku di sini. Dan akan menyelesaikannya pada hari yang ketiga. Ini berbicara tentang nanti ketika dia bangkit dari antara orang mati ya. Tuhan Yesus tidak menghindari Herodes. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini, tidak ada sangkut pautnya dengan Herodes. Herodes tidak punya kekuatan untuk membunuh Yesus. Herodes tidak punya kemampuan untuk menentukan kapan Yesus harus mati. Karena kematian Yesus ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan satu tujuan yang jelas disimpan oleh Bapa kepadanya. Yaitu tujuan menyelamatkan umat manusia. Sehingga Tuhan Yesus tidak peduli dengan Herodes. Herodes mau katakan aku akan membunuhmu. Herodes mau mengancam dia dengan apapun. Dia tahu kapan dia akan pergi. Dia tahu dia kapan akan dia menyelesaikan semua tujuan yang sudah ditanamkan di dalam dirinya. Yesus jelas ketika dia datang dalam dunia ini, dia punya satu komitmen untuk menunjukkan kasihnya kepada umat manusia. Yaitu dengan mati di atas kayu salib. Dia tidak peduli dengan Herodes. Herodes punya rencana, tapi rencana Herodes tidak akan pernah bisa menggenapi kalau Tuhan tidak menghendaki. Amin Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini mungkin bisa membuat kita khawatir. Tapi percayalah, tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang di luar kekuatan Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk setiap hidup kita. Saya sering berkata begini, karena masih banyak jemaat Tuhan yang sesungguhnya takut untuk datang ke gereja. Di gereja kami juga, gitu ya. Di gereja kami juga. Kalau saya lihat presentasi sekarang misalnya, katakanlah di gereja kami itu yang hadir saat ini rata-rata 250 orang. Mentok 300 orang kalau digabung dengan pemuda, remaja. Gitu ya seluruhnya. Padahal harusnya kurang lebih 450 sampai 500 orang. Biasanya normalnya begitu. Tapi sampai hari ini pun masih banyak jemaat yang takut untuk datang ke gereja. Ya kita tidak bisa memaksa orang untuk datang beribadah kepada Tuhan ya. Siapapun kita, mau pendetanya juga ya, Bapak Gembala atau Bapak Guru Injil Thompson, juga nggak bisa memaksa ya. Kami juga tidak bisa memaksa. Itu adalah keputusan untuk datang. Tapi saya sering berkata, apakah kematian itu ditentukan oleh pandemi ini? Apakah kematian manusia itu ditentukan oleh COVID-19? Tidak. Karena di fase pandemi ini sebenarnya ada banyak orang yang meninggal bukan karena COVID-19, ada yang karena jantung juga, ya. Ada yang karena komplikasi diabetes dengan bermacam penyakit lainnya. Ada yang karena liver. Ada nggak yang mati karena COVID? Ada. Tentu banyak, kita tahu. Apalagi zamannya Delta ya. Jemaat kami di zaman Delta itu ada kurang lebih 3 orang yang meninggal. Banyak, ada banyak. Tapi sesungguhnya COVID itu bukan pembunuh utama di dalam dunia ini. Kalau dibandingkan persentase demam berdarah, lebih banyak demam berdarah toh? Ya kan? Tapi kita tidak sekuatir dengan COVID gitu. Sehingga kita membuat kita takut untuk datang. Saya katakan bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini Bapak Ibu dan Saudara, itu tidak akan pernah terlepas dalam tangan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki satu komitmen. Dia memiliki satu komitmen yaitu memenuhi panggilannya, menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan. Herodes itu bukan bagian dari rancangan Allah. Herodes itu bukan bagian dari rancangan untuk menyempurnakan semua yang Tuhan kehendaki. Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakannya. Tuhan bisa memakai siapapun.
Sehingga Tuhan Yesus menegaskan dalam bagian ini, katakan kepada serigala itu, aku ada di sini, aku melakukan banyak mukjizat, aku tidak kemana-mana. Bahkan Yesus menegaskan tentang bagaimana apa yang dia kerjakan di sana. Dia katakan bahwa aku menyembuhkan orang di sini, aku mengusir setan, menyembuhkan orang hari ini, besok, bahkan beberapa waktu, bahkan nanti sampai kematiannya, bahkan sampai dia hidup atau bangkit dari antara orang mati. Yesus menyampaikan hal itu. Tapi dalam bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu sedih terhadap Yerusalem. Dia harus menyelesaikan bagian ini. Tapi dia katakan, Nabi itu jelas dibunuhnya di Yerusalem. Orang-orang kudus itu jelas dibunuhnya di Yerusalem. Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu khawatir dengan Herodes. Saya nggak perlu khawatir dengan rancangan-rancangan manusia. Aku udah tahu bahwa Yerusalem itu adalah tempat di mana para nabi, di mana orang-orang kudus, di mana orang-orang benar dianiaya. Sehingga Yesus jelas memberikan satu ratapannya. Dia jelas menjelaskan bagaimana dia akan mati. Yesus jelas mengingatkan kepada kita, dia harus mati di Yerusalem. Itu adalah tempat yang tepat untuk dia menggenapi semua yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan begini, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Yerusalem, kita tahu bagaimana sejarah membuktikan, bagaimana sejarah menunjukkan para nabi dianiaya, dibunuh, bagaimana bangsa Israel membelot terhadap Tuhan sehingga mereka memperoleh hukuman yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Yerusalem tempat di mana para nabi dianiaya. Kita tahu bagaimana Yerusalem adalah tempat di mana bangsa Israel membuat orang-orang kudus teraniaya, bahkan harus kehilangan nyawa mereka. Yesus katakan, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem adalah tempatnya, sehingga Tuhan Yesus meratapi Yerusalem. Tuhan Yesus tahu mengapa, oh Yerusalem, tempat di mana Tuhan memusatkan ibadah, justru disitulah tempat di mana para nabi, orang kudus, orang-orang benar teraniaya. Sehingga Yesus memandang sedih Yerusalem. Itu adalah satu kesedihan yang mendalam di dalam diri Yesus ketika dia melihat Yerusalem di mana dia akan mati, dibunuh, disalibkan. Dia meratapi Yerusalem dengan sangat-sangat dalam. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mati di Yerusalem. Sehingga dia tidak khawatir dengan teguran-teguran orang Farisi tadi. Dia jelas fokus kepada tujuannya. Tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa di dalam diri Yesus? Menunjukkan kasih setia Bapa kepada umat manusia. Apa kasih setianya? Menebus dosa kita. Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat layak untuk setiap yang dijanjikan Tuhan ini? Sebenarnya Bapak Ibu, tidak ya. Setuju ya? Tidak. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menggenapi, Tuhan Yesus melakukan rancangan Allah di dalam kehidupannya. Dia menunjukkan kasih setia Allah di dalam melalui kehidupannya, melalui kematiannya di atas kayu salib untuk kita. Yang seharusnya kita yang menanggungnya. Tuhan tidak takut, Tuhan tidak gentar. Yesus tidak takut, dia tidak gentar menghadapi ancaman ini. Bahkan dia jelaskan, dia tahu itu adalah tempat kematiannya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita menghadapi satu masalah, problem dalam kehidupan kita, kita pasti banyak ketakutan-ketakutan, banyak kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu kekhawatiran ekonomi. Kita melihat situasi bangsa saat ini, gitu ya. Situasi dunia ini yang terancam dengan kebangkrutan, betul ya?
Kita ingat akan Yunani, gitu ya. Kita ingat Sri Lanka baru-baru ini bangkrut ya. Apakah Indonesia tidak bisa bangkrut? Kalau Indonesia tidak berhati-hati, kita mungkin juga bisa mengalami kebangkrutan. Ada kekhawatiran ekonomi di dalam kehidupan kita, betul ya? Ada kekhawatiran kenyamanan hidup di dalam diri kita. Bicara tentang situasi lingkungan dan lain sebagainya. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita takut menghadapi hidup ini. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya rancangan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus meratapi Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus meratapi Yerusalem Bapak Ibu? Dikatakan di sana Yerusalem menolak kasih Allah. Kenapa Tuhan Yesus meratapi Yerusalem? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem menolak kasih Allah. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Mari kita mengingat kronologis cerita bangsa Israel Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam sebuah sejarah kehidupan bangsa Israel. Sejarah kehidupan bangsa Israel di mana mereka jatuh bangun. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang berulang-ulang kali dipanggil Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mereka datang, lalu kemudian mereka berbalik lagi mengkhianati Tuhan. Mereka kemudian bertobat kembali, lalu kemudian mereka berbuat dosa lagi, menyembah berhala kembali. Tuhan panggil lagi, Tuhan utus para nabi, Tuhan utus para hakim, Tuhan utus raja-raja untuk memimpin mereka. Lalu kemudian bangsa Israel bertobat kembali dan kemudian jatuh lagi, bertobat kembali, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tuhan berulang-ulang kali ingin bangsa Israel diselamatkan, tapi bangsa Israel menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga bangsa Israel jelas mengalami penghukuman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana berkali-kali bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Salah satu pengkhianatan pengkhianatan bangsa Israel kepada Tuhan yang paling sering kali diucapkan adalah dosa seorang raja yang bernama Yerobeam bin Nebat. Itu berulang-ulang kali dikatakan di dalam Alkitab. Maka bangsa Israel mengulangi dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Siapa Yerobeam bin Nebat ini? Dia adalah raja Israel. Ngapain? Apa yang dia lakukan sampai Tuhan begitu marah kepada Yerobeam ini? Apa yang dia buat? Bapak Ibu, yang dia buat adalah raja Yerobeam ini membuat 2 patung lembu emas, lalu kemudian menempatkan dia di 2 tempat. Kalau kita mau lihat gitu ya dalam 1 Raja-Raja 12 ya, ayat 28 sampai 33. Dikatakan di sana dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 33, sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa yang dia katakan Allah-Allahmu itu? Dia katakan adalah lembu emas yang dibuat, ya, yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Dia tidak berbicara tentang Tuhan, dia tidak bicara tentang Yahweh, dia tidak bicara tentang Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dia berbicara tentang lembu emas yang memimpin mereka. Dia katakan lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di tempatnya di Dan. Kenapa dia menaruh di Betel dan di Dan? Orang Israel biasa menyembah di mana? Di Yerusalem. Sehingga ada ketakutan dalam diri Yerobeam, kalau orang menyembah ke Yerusalem, nanti mereka akan berbalik kembali. Mereka bisa menentang aku, sehingga dia membuat 2 lembu emas, yang satu di Dan ditaruhnya dan yang satu lagi di Betel. Supaya ketika orang datang, kamu tidak perlu ke Yerusalem, kamu datang saja ke Betel atau ke Dan. Sehingga ketika umat Israel datang ke Dan, dia akan datang menyembah di sana. Siapa yang disembah Bapak Ibu dan Saudara? Lembu emas. Ketika datang ke Betel, siapa yang disembah Bapak Ibu dan Saudara? Lembu emas. Yerobeam bin Nebat membuat kekejian di mata Tuhan. Dia menciptakan satu dewa
yaitu lembu emas, supaya bangsa Israel menyembah. Bukan hanya itu, tidak cukup sampai di situ. Bahkan Raja Yerobeam bin Nebat ini, dia memilih para imam yang bukan dari keturunan Lewi. Bapak Ibu dan Saudara, jelas bagi Tuhan bahwa orang yang hanya boleh memberikan persembahan, boleh memimpin ibadah adalah keturunan Lewi, orang yang dipilih Tuhan. Tapi Yerobeam bin Nebat melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dia membuang semua kebiasaan itu. Lalu dia mulai memilih orang-orang yang tidak punya latar belakang Lewi untuk menjadi para imam. Dia memilih orang-orang biasa untuk menjadi imam. Bahkan satu hal yang sangat mengerikan, salah satunya adalah dia mengambil bagian untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apakah itu tugasnya dia? Tidak. Itulah yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Dosa Yerobeam bin Nebat dilakukan oleh bangsa Israel berulang-ulang kali. Dan terakhir, apa yang dirubah? Yang dirubah di sana dikatakan ada biasa perayaan yang dilakukan di mana? Di Yerusalem. Dia ganti. Dia menciptakan perayaan baru yang dia ciptakan sendiri. Ciptaan perayaan tandingan dari Yerobeam bin Nebat. Itu adalah latar belakang bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ayam dalam naungan kapak sayapnya, begitu ya. Tapi kamu menolakku. Seringkali bangsa Israel menolak Tuhan di dalam kehidupan mereka dan berulang-ulang kali. Sehingga Tuhan katakan, aku seringkali ingin mengumpulkanmu, aku seringkali ingin menyelamatkanmu, tapi kamu menolakku. Sehingga Tuhan menyampaikan satu hal penting dalam bagian ini. Yerusalem yang menolak kasih setia Allah itu adalah Yerusalem yang akan ditinggalkan. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Benar Bapak Ibu. Semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah digenapi. Itulah yang terjadi kepada Yerusalem. Yerusalem ditinggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Yerusalem betul ditinggalkan oleh umat Israel waktu itu. Kenapa? Karena mereka harus mengikut ke Asyur. Mereka harus masuk dalam tanah pembuangan Babel. Gitu ya. Mereka harus masuk ke sana, mereka dibawa dipaksa. Tapi Yerusalem harus ditinggalkan dalam bentuk puing-puing yang tidak berguna. Siapa yang ada di Yerusalem Bapak Ibu dan Saudara pada waktu itu? Hanyalah kumpulan orang-orang yang tidak berguna. Yang lain kemana? Yang lain dibawa ke Asyur. Para kaum cendekiawan kemana? Mereka dibawa dalam pembuangan. Orang-orang pintar pergi kemana? Mereka juga dibawa ke pembuangan. Orang-orang yang hebat, yang luar biasa dibawa kemana? Mereka pun ikut dalam pembuangan. Contoh-contohnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itulah orang-orang yang mengalami pembuangan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu Yerusalem ditinggalkan dalam kesunyian. Yerusalem mengalami penghukuman di dalam kesunyian. Kenapa? Karena mereka menolak kasih setia Tuhan. Sehingga mereka mengalami satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, waktu saya membaca bagian ini, gitu ya, saya mengingat beberapa hal. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ada di sini. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk menjadi anak-anak terang. Dalam pemilihan kita itu jelas kita diberikan satu panggilan dalam sebuah pelayanan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita mengambil bagian dalam pelayanan. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, tidak mungkin menjadi pribadi-pribadi yang tidak terlibat dalam pelayanan. Karena sesungguhnya ketika kita dipanggil menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya, diselamatkan dari segala lumpur dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan, kehidupan kekal yang abadi, kita dipercayakan sebuah panggilan untuk boleh melayani. Sehingga saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pun juga memiliki hati mau melayani Tuhan dalam bidang apapun. Entah itu sekolah minggu, entah itu bermain musik, entah itu pro kantor, entah itu penerima tamu, entah itu hal-hal yang lain. Itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita berkomitmen ketika kita dipilih menjadi anak Tuhan, kita memiliki satu komitmen untuk terus mengikut Dia dengan setia. Nah, dalam mengikut Dia dalam kesetiaan kita itu kita mau melakukan apa yang Dia kehendaki. Seperti Tuhan Yesus memberikan satu contoh konkret kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya.
Yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia datang ke dalam dunia ini dengan penuh komitmen. Bisakah dia melarikan diri? Bapak, Ibu? Sangat bisa. Tapi apakah dia melakukannya? Tidak. Ketika dia ditanya, kalau kamu memang Tuhan, pasti kamu bisa turun di atas kayu salib itu. Kira-kira Tuhan Yesus bisa melakukannya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bisa, sangat bisa. Tapi apakah Tuhan Yesus melakukannya? Tidak. Karena hanya dengan jalan kematianlah pekerjaannya itu tergenapi. Kenapa? Karena jelas, maut itu adalah hukuman dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Sehingga dosa itu hanya bisa dibayar dengan kematian. Siapakah yang harus mati? Kitalah yang sebenarnya sudah mati, gitu ya. Tapi kita memperoleh hidup dengan kematian Yesus Kristus. Itulah contoh konkret di dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan perjalanannya. Nanti di bagian cerita selanjutnya dalam firman Tuhan ini, gitu ya, dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dia harus disiksa, kemudian dia disalib, dia harus mengalami kematian, lalu kemudian dia mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya, dan dia terangkat ke sorga. Nah, bagian penting dari firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan adalah, Bapak Ibu, tantangan dalam dunia ini semakin kencang. Ya. Anak-anak Tuhan semakin terpuruk, bahkan tertindas. Bahkan pergerakan kita pun semakin sempit. Tapi apakah berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Tema yang saya berikan, jangan gentar, ini berhubungan dengan tema misi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kepada kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menjadi saksi di dalam dunia ini. Tuhan Yesus melakukannya, dia menyempurnakan semuanya, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi Tuhan kita juga mau supaya kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita, ilustrasi keluarga Nokseng, ya. Mungkin di antara kita ada pernah dengar ilustrasi ini, ya. Keluarga Nokseng adalah keluarga India di daerah Assam, gitu ya, di India. Mereka memutuskan percaya setelah mereka mengalami satu penginjilan yang dilakukan oleh missionary. Lalu mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nokseng dan keluarganya. Ketaatan Nokseng dan keluarganya tentu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar hidup rumahnya, gitu ya. Nah, ketika Nokseng terlihat, lalu kemudian dilaporkanlah kepada kepala desa bahwa Nokseng dan keluarganya sudah berbalik, sekarang tidak lagi mengikuti agama mereka, tapi menjadi orang percaya. Lalu kemudian Nokseng dipanggil di tengah kota dan disidanglah oleh kepala desa. Singkat cerita, dia diberikan satu tawaran begini. Nokseng, aku mendengar bagaimana engkau mengkhianati kami dengan engkau menyembah kepada Allah lain, dengan engkau memiliki satu kepercayaan yang lain. Oleh karena itu aku menawarkan kepadamu, hai Nokseng, hari ini juga engkau harus kembali kepada apa yang kau percayai sebelumnya. Tinggalkan imanmu itu, tinggalkan percayamu itu, tapi kembalilah kepada itu. Jika tidak, maka kematian adalah ancaman bagimu. Kematian adalah ancaman bagi keluargamu. Nokseng tidak menentang apa yang dikatakan oleh raja itu, oleh kepala desa itu. Dia menyanyi begini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Zup.
2 tombak bersarang di badan anaknya. Anaknya ada 2. Apakah kejadian itu membuat Nokseng menjadi takut? Apakah kejadian itu membuat Nokseng harus meninggalkan Tuhan? Si kepala desa berbicara kepadanya, "Nokseng, kamu lihat anakmu? Dan hari ini aku ingatkan kamu kembali, jika kamu tidak menolak atau meninggalkan imanmu, maka hari ini istrimu pun akan mati." Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Zup. Istrinya harus mati. Kepala desa memperingatkan yang terakhir kalinya, Nokseng, ini yang terakhir kalinya aku peringatkan kamu, jika tidak maka kamu pun akan menyusul keluargamu. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back. Zup. No turning back. Nokseng mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu resiko yang dihadapi. Ketika dia datang ke Yerusalem, dia pasti mati. Dan itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana orang lain, bukan rencana manusia. Tuhan harus melakukannya dan dia harus menggenapinya. Dan dia melakukannya, dia mati di Yerusalem. Dia melakukannya, dia mati di atas kayu salib. Nokseng pun tahu bahwa ketika dia tetap percaya kepada Yesus, bahwa ketika dia tetap beriman kepada Yesus, dia akan mati. Bahkan bukan hanya dia dan seisi rumahnya pun akan mati. Dan mereka siap. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Mereka percaya bahwa ketika mereka mati, mereka memperoleh kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus percaya. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gentar. Orang percaya di dalam Tuhan Yesus tidak perlu khawatir akan kematiannya. Kenapa? Karena kematiannya itu berarti sebuah keuntungan untuk dia bisa bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Jangan gentar. Kita punya tugas. Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit, saya saksikan sedikit. Ya, saya dan keluarga adalah misionari. Kami pernah menjadi misionari di daerah Kirgistan. Kirgistan itu pecahan Uni Soviet, ya, pecahan Uni Soviet. Jadi kami melayani di sana sebagai misionari dalam keluarga kami, saya, istri saya dan anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua juga ikut, tapi waktu itu masih dalam kandungan, pas pulang masih ada di sana gitu ya. Kami melayani di sana. Apakah kami takut? Ada nggak ketakutan dalam diri kami? Ada. Takut nggak bisa ngomong karena mereka kan menggunakan bahasa Rusia ya. Jadi itu salah satu kekhawatiran. Tapi kami belajar berjuang sedemikian rupa sampai kami harus melakukan semua pelayanan kami di sana. Lalu kami melayani banyak orang di sana, terutama anak-anak yang tidak punya pengharapan, anak-anak muda, sehingga kami melayani anak-anak muda di sana. Ada kurang lebih 45 orang yang kami layani di sana. Lalu kami membuat satu persekutuan namanya Persekutuan Doa Oikumene. Ya, kami buat dan ada di sana. Bahkan sampai hari ini kami punya komunikasi. Kemarin tanggal 29 kemarin sudah menikah. Nanti tanggal 4 akan ada yang menikah lagi. Jadi mereka video call dengan saya kemarin. Mereka sampaikan semua
Menjadi pemberita Injil adalah tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu dan Saudara. Kami menjadi misionaris tidak mudah. Seringkali kami ditangkap, bahkan saya pernah ditangkap 4 kali dalam satu hari. 4 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena waktu itu banyaknya narkoba masuk ke Kyrgyzstan. Jadi orang asing dicurigai. Sebenarnya saya tidak kelihatan sebagai orang asing karena muka saya mirip sekali dengan orang Kyrgyzstan. Tapi teman perjalanan saya itu bukan istri saya, ada teman saya satu, ya, orang Halmahera. Jadi kulitnya hampir sama dengan istri saya, gelap ya, condong gelap. Jadi udah jelas ketika orang gelap jalan di sana pasti orang asing. Jadi mau tidak mau saya pun ditangkap harus buka sepatu di salju yang masih sangat tebal waktu itu, buka sepatu, buka kaos dan sebagainya. Ditangkap berulang-ulang kali. Bahkan pernah uang dicopet sama polisi, bukan pencopet loh ya, sama polisi. Polisi di sana jago-jago, nggak kayak di kita Bapak Ibu. Punya mereka tuh, ini mereka kan panjang gitu ya, pakaiannya ya. Nanti mereka buka dompet, periksa dompet kita semua. Entah bagaimana tuh uang yang di dalam dompet itu bisa masuk ke sini mereka loh. Jago loh. Kalau kita ketakutan, khawatir, udah tuh uang jadi milik mereka. Jadi kalau ditanya, berapa tadi uang di dalam dompetmu? Tadinya kita tahu tuh ada uang 3.000 misalnya gitu ya. Terus kita hitung 2.000, yang 1.000 udah diambil sama dia. Sorry, tuh, ya. Tapi kami tidak khawatir. Kami tahu bahwa kami mencintai bangsa itu. Kami harus menyampaikan kabar baik kepada mereka. Sehingga dari 45 anak itu sebenarnya ada 9 orang yang bukan orang percaya. Mereka adalah murid gitar saya ngajar gitar sama mereka. Gitu ya, mereka murid gitar saya. Ada 9 orang yang bukan orang percaya. Dia di luar orang percaya. Dari 9 orang itu ada 5 orang yang sudah dibaptis sebenarnya. Yang sedang mengaku percaya. Dari 5 orang itu sudah ada 3 orang yang dibaptis. Waktu itu, ya. Kami memberitakan kabar baik itu. Tantangannya banyak banget tantangannya, gitu ya. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, kita dipercaya untuk boleh memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan. Mari. Mungkin kita bukan nokseng, apalagi Tuhan Yesus. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Lingkungan terdekat, keluarga kita. Mari, jangan takut, jangan gentar, saksikan Tuhan. Saksikan iman kita kepada banyak orang, supaya melalui kesaksian hidup kita, banyak orang yang mengenal Kristus, lalu kemudian percaya dalam anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan Yesus memberikan contoh yang konkret bagi kehidupan kami. Dia adalah pribadi yang setia dan taat kepada panggilannya untuk menyelesaikan karyanya di dalam dunia. Dan kami adalah dampak dari karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dampak dari kasih setia Tuhan sehingga kami boleh memperoleh anugerah itu menjadi orang-orang percaya. Dan kami juga mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak tinggal diam, tapi menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar, karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Dalam perkataan kami, perilaku kami Tuhan. Biarlah kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap orang yang ada di lingkungan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berikut saya akan membacakan warta jemaat tanggal 31 Juli 2022. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GSRI Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Kak Tony M. Min,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Yang kedua, jadwal ibadah Persekutuan GSRI Jemaat Bekasi. Yang pertama, persekutuan doa Rabu. Dilakukan secara online pada jam 7 malam sampai selesai. Yang kedua, persekutuan wanita Unike Sabtu minggu kedua dilakukan secara onsite jam 10 sampai selesai. Hari Jumat minggu keempat jam 7 malam sampai selesai dilakukan secara online. Yang ketiga, persekutuan DOC Youth pada minggu kedua dan minggu keempat dilakukan secara onsite jam 10:30 di gereja. Yang keempat, persekutuan wilayah untuk wilayah Sion minggu 21 Agustus dilakukan secara onsite. Untuk wilayah Roma minggu 18 September dilakukan secara onsite. Dan untuk wilayah Iconium minggu 16 Oktober dilakukan secara onsite pada pukul 4 sore sampai selesai. Yang ketiga, guru sekolah minggu menghimbau Bapak dan Ibu yang memiliki mainan yang sudah tidak terpakai dan masih layak digunakan, kiranya dapat disumbangkan ke sekolah minggu kelas Gracia. Mainan tersebut dapat dibawa pada hari Minggu dan diserahkan kepada Ibu Santi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan mainan tersebut untuk kelas Gracia. Yang keempat, Persekutuan Wanita Unike mengundang Tuan Wanita GSRI se-Jabotabek untuk hadir dalam persekutuan bersama dengan tema Kemerdekaan yang Sejati, diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Persekutuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 jam 10 bertempat di GSRI Bekasi. Mohon kehadiran para ibu dan wanita dewasa dalam persekutuan ini dengan dress code merah putih. Yang kelima, Badan Pengurus Sinode GSRI akan mengadakan sidang raya Sinode GSRI pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2022. Majelis telah menunjuk Diaken Nur Cahya dan Penatua Herman sebagai panitia dan utusan calon Badan Pengurus Sinode. Sedangkan Pendeta Yevanus Sugiarto dan Guru Injil Linda Sugiarto sebagai peserta raya Sinode, sebagai peserta sidang raya Sinode. Yang keenam, lowongan pekerjaan. Dibuka lowongan pekerjaan untuk 1 orang tenaga sekretaris gereja paruh waktu. Jika ada yang berminat, dapat segera menghubungi Diaken Sri Waruji. Yang ketujuh, warta keuangan. Persembahan-persembahan yang diterima pada ibadah tanggal 24 Juli sebagai berikut. Ibadah umum sebesar 2.460.000, sekolah minggu sebesar 282.000, sekolah minggu Gloria Tunas Remaja dan Remaja 325.000, persembahan syukur sebesar 900.000. Untuk informasi rekening GSRI Bekasi bisa di BCA 00 171 20020 atas nama Herman Suwinta. Jemaat yang berulang tahun antara tanggal 25 sampai 30 Juli, mungkin ada ibu yang hadir, bisa berdiri. Yang pertama, Diaken Bongjanen tanggal 27 Juli. Oh, nggak ada. Yang kedua, Saudari Natania Abigail Saputra. Demikian warta jemaat tanggal 31 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian
pemberitaan Injil merupakan satu fokus yang harus kita kerjakan, karena Gereja Santapan Rohani Indonesia atau Ling Liang Tang Dunia mempunyai moto ke seluruh bumi, beritakan Injil. Memberitakan Injil tidak mudah, memenangkan jiwa tidak mudah, tetapi ternyata pandemi ini telah membuat banyak orang tidak ke gereja. Pak Tony mengatakan Petamburan, waktu masih Pak Hendra saya ada beberapa kali khotbah di sana. Waktu saya masih di Kebayoran Baru. Nah, itu hilang sekitar 200-an orang ya. Kemana itu? Kemarin saya khotbah di PT Gaya Motor Sunter. Setelah selesai sedikit berbincang dengan Pak Ucok yang menjadi koordinator persekutuan itu. Dia di Gereja Katolik Serpong. Jumlah jemaat 14.000. Sebelum pandemi ibadah hari Minggu 5 kali. Selalu penuh. Tetapi sekarang ibadah 2 kali saja tidak penuh. Tidak ada 2.000 jemaat. Kemana yang 12.000 lebih? Kita juga merasakan di tempat ini. Jemaat kita belum sepenuhnya hadir di gereja. Kita terus fokus dan terus berdoa. Supaya walaupun pandemi masih ada. Sekarang pandemi ya memang masih ada korban, tetapi jelas tidak seperti Delta dulu. Biarlah kita tidak terlalu takut, mengkhawatirkan diri, hadir ibadah onsite. Ada ibarat yang mengatakan, kalau kita sudah menjaga diri dengan jaga jarak, dengan pakai masker, dengan prokes, dan akhirnya karena COVID dipanggil oleh Tuhan, itu sudah waktunya. Jangan itu membuat kita mengabaikan diri untuk tidak beribadah. Karena terus terang minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa ibadah online atau gereja maya itu memang benar-benar sangat merugikan kita. Karena kita terpisah-pisah, tidak terhubung. Di rumah pun kalau pakai HP sendiri-sendiri, satu keluarga juga terpisah-pisah. Keseriusan kita juga tidak jelas. Kita juga tidak loyal karena memang dengan live streaming seringkali kehadiran yang melihat live streaming atau hadir itu lebih banyak daripada jumlah jemaat yang ada. Mereka adalah orang-orang luar yang mendapatkan link. Tetapi apakah mereka loyal terhadap gereja ini? Apakah mereka memberikan persembahan? Itu semua tanda tanya. Keseriusan juga dipertanyakan, apakah pada saat ibadah online kita mandi? Ada yang kadang-kadang belum mandi. Apakah pakaian rapi? Atasnya rapi tetapi bawahnya amburadul. Ibu Waruju punya pengalaman itu mengajar. Atasnya rapi. Tetapi karena dengan Zoom waktu berdiri ternyata ya bawahnya pakai kulot gitu ya. Ya lagi bawahnya pakai kolor. Mari kita bersama-sama terus berdoa supaya ada di antara saudara-saudara kita jemaat GSR Bekasi ya memang juga masih takut untuk datang beribadah. Biarlah mereka diberikan keberanian. Baik, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa Kami. Bila dalam hati, pikiran dan perasaan kita semua mengaminkan demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami percaya, kami imani di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaan, karena pimpinan, karena perlindungan selama 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan kalau kami pagi ini boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih,
Firman-Mu mengingatkan kepada kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang ada ancaman resesi ekonomi, di tengah-tengah dunia yang terlanda pandemi yang sampai sekarang belum berakhir, itu membuat banyak orang takut dan gentar. Tetapi firman mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak takut dan gentar. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu pekan yang akan kami jalani kepada Tuhan. Mari Kau pimpin sertai kami. Pimpin sertai kami dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha atau bisnis kami. Juga anak-anak di dalam menempuh pendidikan bersama dengan Tuhan. Supaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh meraih prestasi yang baik. Kami boleh mencapai hasil yang memuaskan. Dan semuanya itu boleh membuat kami menjalani kehidupan akan lebih baik lagi. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan yang memelihara kami. Tuhan, kami juga beri untuk saudara-saudara seiman kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang masih harus menjalani penyembuhan di rumah. Engkau tilik satu persatu. Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak mudamu di dalam pergumulan dengan karir dan masa depan. Kami serahkan kepada Tuhan. Pergumulan anak-anak mudamu dengan pasangan hidup di tengah-tengah pandemi ini yang seringkali untuk melakukan satu relasi hubungan tidak mudah. Tetapi Engkau akan tolong supaya mereka mau taat dan setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang seiman. Tuhan, kami terus menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah memimpin sampai pada saat ini. Kami yakin Engkau yang terus akan memimpin dan memberkati perjalanan gereja-Mu ke depan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biar Engkau akan jaga, pelihara, lindungi. Kami berdoa untuk mereka yang setia, biarlah Tuhan Engkau tahu kesetiaan mereka. Dan kami berdoa untuk jemaat yang masih ada rasa takut untuk hadir di gereja, biarlah Engkau juga akan bangkitkan keberanian, bangkitkan semangat untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan kami, beribadah, menyembah, dan melayani-Mu, dan membawa gereja ini menuju ke depan dalam kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, biar Engkau akan tolong berkati di tengah-tengah harga-harga yang melambung tinggi. Engkau tolong supaya masyarakat Indonesia bisa bertahan. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya juga akan membuat ekonomi Indonesia tidak akan mengalami kejatuhan yang terlalu dalam. Dan kami tetap rindu Tuhan dengan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh tim ekonomi Indonesia. Bisa membuat ekonomi bisa tumbuh sehingga kami masih ada harapan untuk meraih hidup yang lebih baik. Kami berdoa untuk penanganan pandemi. Biar Engkau akan tolong Tuhan. Kalau akhir-akhir ini juga ada peningkatan penularan, Engkau akan tolong supaya ke depan masyarakat juga bisa terus menjaga diri, taat protokol kesehatan supaya tidak terjadi suatu penularan yang masif. Kami terus memohon pertolongan-Mu. Biarlah vaksinasi khususnya untuk booster ini bisa dikerjakan dengan lebih baik. Dan masyarakat juga tidak akan mengentengkan pandemi ini Tuhan. Karena penularan masih ada. Biar Engkau akan tolong supaya dengan masyarakat yang tergerak untuk melakukan vaksin booster, maka akan terjadi kekebalan kelompok yang membuat pandemi ini akan bisa diatasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu pekan yang akan berjalan Tuhan. Mari Engkau akan memimpin kami, menyertai kami, menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Dengar doa kami Bapa, karena kami telah menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita bersama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan yang adalah El Shaddai bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu El Shaddai. El Shaddai.
berjalan di kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang berjalan ini. Dan sekarang kita akan berikan hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan ibadah ini. Jalani kehidupanmu sepanjang 1 minggu ini dengan tidak gentar, tidak takut. Dan sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi saudara semua.